menjadi umat Kristen. Menjadi umat Kristen tidak gampang. Kalau kita ikuti dalam Matius pasal 10 dan seterusnya, kita harus pikul salib, ya kan? Bersyarat, kamu harus pikul salib. Aku mengutus kamu seperti domba di antara serigala. Oh, banyak sekali saudara. Dan kalau kita tidak mempunyai kuasa, tidak memiliki eksosia, kuasa memberi kemampuan pilihan Tuhan, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kedua pengertiannya dunamis. Dunamis diambil dari kata dinamit. Dinamit, bom yang bikin bom itu dari dinamit. Molekul yang kecil-kecil dipadatkan, dibuat begitu pak menjadi bom atom. Itu dinamit yang bisa diledakkan. Kita lihat sekarang kan, sedangkan di dunia ini, kalau orang berperang sebenarnya senjata yang paling ampuh itu bom, saudara. Mungkin sudah ketinggalan zaman ke senjata, pistol, itu cuma buat jarak dekat. Tapi kalau untuk memusnahkan musuh yang banyak, tidak bisa lagi pakai senjata, harus pakai bom. Untuk menghadapi satu bangsa, harus pakai bom, saudara. Kalau bisa ditembakkan, itu berkekuatan. Itulah Yerusalem kita. Dan Yerusalem kedua ini tempat kita beribadah. Inilah Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Janji Bapa ada banyak, tapi yang kita fokuskan yaitu kuasa Roh Kudus, karena ini sangat penting. Kalau janji keselamatan, kita sudah tahu, janji kesembuhan, janji berkat, nah itu memang kita terima semua. Tapi janji Roh Kudus itu dunamis, Roh Kudus kuasa, ya. Kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus belum turun, kita belum terima kuasa. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi ini sangat penting, ini dunamis. Untuk menghadapi apa? Tuhan tahu. Selama kita masih di dunia ini menghadapi banyak sekali musuh yang kita harus ledakkan. Kalau ledakkan dia dengan dunamis, dengan bom yang ada. Coba kita buka dalam bagian pertama yang kita hadapi adalah dalam suratan Yohanes, bukan Injil ya. Kalau Injil Yohanes dia dekat Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baru kisah para rasul. Tapi ini suratan yang di belakang, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Kita akan baca dalam surat Yohanes yang pertama, atau suratan yang pertama dari Yohanes, pasal yang kedua, ya. Dengar baik-baik pembacaan firman Tuhan ini. Jadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mulai saya baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Musuh kita yang pertama yaitu keduniawian. Ini bukan ini dunia, bukan. Keduniawian yang ada, yang dapat membuat kita berdosa. Nah, itu keduniawian. Lewat mata, lewat hidup jemawa, lewat hidup kesombongan. Itulah keduniawian. Nah, bagaimana kita mau hadapi ini? Kalau dengan kekuatan dan gagah kita tidak mampu menghadapi musuh yang pertama, yaitu keduniawian yang sangat menggoda setiap umat manusia untuk meninggal
meninggalkan Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab. Meninggalkan Tuhan, menjual Yesus, itu karena keduniawian. Sehingga dia bisa menjual Yesus, meninggalkan Yesus, mengikut keduniawian. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Nah, jadi jam jauh itu dari Tobuari ke Pangkal Pinang. Jam 8 semangat, belum ada angin di perlintasan. Semua nyanyian sudah dinyanyikan, nyanyian dulu, nyanyian sekarang, begitu ganti-ganti. Nyanyian lama, nyanyian baru, nyanyian lama, nyanyian baru, nyanyian sambung terus. Dia sebentar kali ibu gembala sama saya ikut yang nyanyi, ikut nyanyi, ganti lagi nyanyian, menyembah lagi, nyanyi lagi, menyembah lagi. Oh, jangan itu sudah. Sampai saya buka mata saya lihat dia ada apa? Duduk di bawah, terus nyanyi. Sekarang sudah mau satu orang biasa berdoa, kalau bukan malah apakah dia atau saya berdoa dulu, berdoa kecantikan. Ada kita saudara tiga apa? Perjanjian baru baru Mazmur 1 pasal, diambil perjanjian baru 1 pasal, Mazmur 1 pasal, Amsal Salomo 1 pasal, 3 pasal kami baca, tetap tidak dibaca. Setelah baca kita, baru dia bilang, mari doa Bapa kami. Doa Bapa kami lagi. Setelah doa Bapa kami, hafal ayat ketiga, ayat harus dihafal. Kami hafal, ulang-ulang hafal ketiga ayat itu. Besok lagi begitu. Ambil lagi punya baru 1 pasal, Mazmur 1 pasal, Amsal Salomo 1 pasal. Doa Bapa kami, baru doa lagi, penyembahan lagi, begitu terus berjam. Sekarang kapan akhirnya? Rupanya memang begitu dia. Berapa hari saya di situ begitu dia berdoa. Banyak sekali dia memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi. Terus saya ngobrol sama dia. Waktu kami mau minum pagi-pagi, dia bilang, apa sebabnya saya mesti begitu? Apa sebabnya saya mesti begitu? Dulu kamu masuk di sini tidak ada jemaat, tidak ada orang, kosong. Kosong. Jadi cuma itu saja, tidak ada orang. Kosongnya terpaksa, bukan terpaksa. Ya, apa yang akan dibuat cuma itu? Di sana politis banyak, dia bilang perdukunan, apa supaya sihir, waduh, di sana rumah. Supaya anak kita memiliki kuasa, maka kita harus penuh Roh Kudus. Kita belum bisa memiliki kuasa kalau Roh Kudus belum turun dalam kehidupan kita. Matius pasal 3 ayat yang ke-11 saya baca. Matius pasal 3 ayat 11 mulai. Begini bunyinya, Matius 3 ayat 11. Aku, kata Yohanes membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia, atau Yesus, akan membaptiskan kamu